Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Estina, NPM 5021243. Saya di sini akan memperjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka atau yang sering disebut KURMA. Yang pertama, kerangka dasar kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947, kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter. Sebagai warga negara Indonesia, kurikulum Rencana Pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Kurikulum Rencana Pelajaran 1952. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Yang ketiga, kurikulum rencana pelajaran 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta rasa, karya, karsa, dan moral. Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Kurikulum Rencana Pelajaran 1975. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Kurikulum Rencana Pelajaran 1984. Melalui kurikulum ini, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Berikutnya, kurikulum Rencana Pelajaran 1994 sampai 1999. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum Rencana Pelajaran 2004. Kurikulum ini mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan uji yang masih dengan format pilihan ganda. Berikutnya, kurikulum Rencana Pelajaran 2006. Berbagai kekurangan dan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP. Kurikulum Rencana Pelajaran 2013. Di dalam kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa paham setelah menerima materi pembelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum Merdeka, menggunakan pembelajaran terdiferensiasi dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, prinsip kurikulum. Yang pertama, relevansi, 2, fleksibilitas, 3, praktis atau efisien, 4, kontinuitas, 5, efektivitas. Selanjutnya, landasan kurikulum tahun 1947 sampai Merdeka. Yang pertama, kurikulum 1947 lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum 1953. Landasan kurikulum ini yaitu memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu setiap rencana pelajaran harus berkaitan dengan hari-hari siswa maupun siswi. 3. Kurikulum 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dibentuk oleh Orde Lama. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Keenam, kurikulum 1984 dengan berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945.
dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pendidikan nasional pada khususnya. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8. Kurikulum 2004. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi berlandaskan pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SNP. 9. Kurikulum 2006. Landasan penyusunan KTSP. 10. Kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Resultansi berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis pembelajaran sejak awal merebaknya pandemi COVID-19. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.